di video kali ini kita akan nge-review SAF dari Tsurugi. Ya, dari boxnya sini sudah kelihatan keren abis guys untuk Tsuruginya sendiri. Kemudian di sini kita juga bisa tahu kalau kita mendapatkan kosen dari Tsurugi, kemudian juga ada pedang dari Tsurugi dan ada juga pedang dari SAF Ultraman Mebius. Dan nggak cuma itu, kita juga akan bandingin SAF Tsurugi ini dengan Tsurugi yang versi Ultra X. Nah, sudah penasaran kan? Kalau penasaran, langsung aja kita unbox guys. Tetap di Calvin Channel. Oke, ini guys untuk box dari SAF Hunter Knight Tsurugi atau Ultraman Hikari sebelum jadi yang bener-bener baik guys. Oke, ini dia untuk box artnya. Kira-kira seperti ini guys. Kita akan coba cek-cek terlebih dahulu. Untuk bagian depannya itu seperti ini guys. Jadi ada Tsuruginya, kemudian juga ada beberapa tulisan-tulisan seperti SAF, Bandai, dan juga lain-lainnya guys. Itu dia. Kemudian untuk bagian sampingnya itu seperti ini guys. Kalian bisa lihat kira-kira mirip seperti SAF-SAF yang lainnya, seperti di bagian belakang sini guys. Kemudian untuk bagian belakangnya, bagian samping satunya itu seperti ini guys. Kira-kira simpel-simpel gitu. Bagian atasnya seperti ini, bawah seperti ini, dan terakhir untuk bagian belakangnya itu seperti ini guys. Di sini kita mendapatkan beberapa macam part guys. Yang pertama di sini ada beam atau kosen dari Tsurugi, kemudian juga ada pedang dari Tsurugi juga, dan di sini kita juga mendapatkan kayaknya sih pedang dari Ultraman Mebius guys. Oke, untuk detail lebih lanjutnya lagi, langsung aja kita coba buka guys. Kira-kira apa aja untuk isi dari SAF ini. Oke, ternyata balik lagi guys ke ini dia si kertas instruksinya lagi guys. Dan nggak ada instruksi di bagian samping box ini. Oke, jadi kembali ke style yang klasik, yang lama. Ini dia guys untuk Tsuruginya secara langsung ya, dilihat seperti ini. Menurutku sih lumayan detail ya, cuman lihat dari sini aja. Nah, aku akan coba tunjukin guys detail-detailnya itu seperti apa. Nah, kita akan mulai dulu dari molding. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan coba lepas-lepasin plastik-plastik ini guys. Soalnya bener-bener baru. Ini dia Tsuruginya sudah lepas. Kemudian terakhir bagian atasnya ini guys. Oke, ini dia untuk Tsurugi secara detail. Kita akan coba cek dulu guys seperti ini. Untuk Tsuruginya, ya untuk armor-armornya itu sudah kelihatan banget guys kalau ada semacam tekstur-tekstur besinya. Dan juga untuk bagian tengah sini yang warna emas itu juga ada tekstur-teksturnya guys untuk si Tsurugi ini. Nah, sedikit penjelasan dulu sebelum lanjut. Kira-kira siapa sih Tsurugi itu? Ya, jadi Tsurugi itu adalah Hikari tapi sebelum jadi bener-bener baik guys. Jadi Hikari itu memasang armor-armornya. Jadi armor ini itu namanya kalau nggak salah Up Gear. Dibuat karena adanya kehancuran dari planet Up guys. Makanya itu dia bener-bener pingin balas dendam dengan cara menggunakan armor ini, dan juga balas dendam ke siapapun yang ngancurin planet Up itu guys. Jadi sebenarnya Tsurugi ini penuh balas dendam, tapi setelah dia bener-bener dibukakan lagi gitu, makanya itu dia kembali jadi Hikari yang kita tahu sebagai karyawan Bandai guys. Oke, kita lanjut lagi ke detail-detailnya. Bagian kepalanya itu juga ada detail-detail apa ya, tekstur-teksturnya gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada tekstur-teksturnya. Kemudian bagian belakangnya juga ada tekstur-teksturnya guys, armor-armornya. Kemudian untuk bagian kaki sini tuh ada bagian yang bener-bener elastis banget guys, plastiknya. Saking elastisnya sampai bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Bener-bener lunak guys. Bisa dibuat kayak gini. Jadi ini membantu untuk artikulasi kakinya, yang biasanya sih kalau ada armor itu cukup terbatas ya. Tapi karena kelenturan dari si armornya ini, makanya itu dia bisa bergerak dengan cukup lancar. Nah, nanti kita akan coba cek untuk artikulasinya guys. Ini dia untuk Hikari. Kemudian untuk warnanya sih menurutku oke ya. Warnanya menurutku sih movie accurate. Terus habis itu juga rapi. Dan aku belum lihat ada mispaintnya. Kalau misalnya kita bandingin dengan si
Hikari atau Tsurugi yang versi Ultra X itu juga sama-sama bertekstur guys. Cuman teksturnya itu lebih kelihatan rapi dan juga tipis yang versi SHF dibandingin yang versi Ultra X. Kalian bisa lihat sendiri guys. Ini dia. Terus untuk warna dari SHF-nya itu lebih terang juga dibandingin yang versi Ultra X-nya guys. Ini dia untuk warna dari Hikari. Walaupun dia ini bener-bener simple warnanya, tapi menurutku sih bagus banget untuk desain dari Hikari ini atau si Tsurugi ini. Dan jarang-jarang juga guys kalau ada Ultraman yang warnanya biru. Itu bener-bener jarang-jarang. Oke, kita lanjut ke bagian artikulasinya. Kita akan mulai dulu dari bagian kepala. Seperti ini. Pergerakannya oke sih. Cuman karena ada semacam kerahnya ini, makanya itu dia gerakannya cukup terbatas. Oke, sampai lepas guys. Kemudian kita lanjut lagi ke artikulasi bagian tangan dulu deh. Tangannya itu seperti ini guys artikulasinya. Untuk armornya tuh nggak bisa digerak-gerakin ya. Untuk armor pundaknya ini jadi benar-benar sudah nempel di situ permanen. Digerakin kayak gini bisa guys tangannya. Kemudian satunya juga sama bisa. Kemudian juga bisa ditekuk-tekuk untuk bagian sikunya. Bisa digerakkan ke samping sini guys. Kita juga akan coba cek untuk butterfly joint-nya kira-kira gimana. Oke, butterfly joint-nya menurutku sih oke ya. Walaupun nggak bener-bener maksimal, cuman menurutku masih oke. Kemudian juga apalagi ya, untuk pergerakan tangannya bisa diputar guys pastinya. Soalnya bisa dilepas pasang. Kemudian kita lanjut ke artikulasi bagian badannya guys. Seperti biasa ada dua titik artikulasi, yaitu bagian atas bisa digerak-gerakin seperti ini, dan juga bagian bawahnya seperti ini guys. Jadi untuk pergerakan dari si Hikari terus si Tsurugi ini lumayan fleksibel menurutku. Juga nggak ada suara yang kayak tikus-tikus itu guys kalau digerakin. Jadi cukup aman dan juga nggak mengganggu telinga. Oke, kita lanjut ke artikulasi bagian kaki dan juga yang paling menarik karena ada armornya ini guys. Kita akan coba langsung tarik ke samping kira-kira seperti apa guys. Nah itu dia. Kalau ditarik ke samping jadi kayak gini. Jadi armornya tuh bener-bener nekuk kayak gini guys. Bisa ketekuk kayak gini. Kemudian bisa dibalikin juga seperti ini. Dan tenang aja guys, kalau misal kalian dorong-dorong terus ini, lama-lama nanti bisa balik-balik sendiri. Oke, terus juga bisa ditarik seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri, bisa dibuat seperti ini. Kemudian juga kakinya bisa dibuat lurus seperti ini. Bisa dibuat ke belakang seperti ini. Satunya juga sama guys. Cuman aku sedikit ingetin lagi guys, kalau misal bagian yang lunak ini cukup berbahaya. Soalnya bisa ditarik sampai seperti ini. Nah, kalau kalian kelebihan nariknya, nanti bisa copot guys, bisa lepas gitu. Jadi harus bener-bener hati-hati untuk pergerakan di bagian kakinya ini, terutama kalau kalian narik-narik si bagian yang lunak ini. Harus hati-hati guys. Oke, kita lanjut ke bagian artikulasi kakinya itu seperti ini, bisa ditekuk. Kemudian untuk bagian telapaknya bisa diputar seperti biasa. Dan juga bisa dinaikin seperti ini, dan bagian ujungnya bisa digerakin seperti ini guys. Oke, itu dia untuk artikulasi dari Tsurugi guys. Dan kita lanjut ke bagian part-partnya. Oke, jadi di sini ada banyak banget guys untuk part tangannya. Yang pertama di sini ada tangan menunjuk, satu pasang tangan yang terbuka, benar-benar posisi kosen atau siap-siap bertarung. Kemudian di sini juga ada tangan yang lumayan terbuka, satu pasang yang tangan terbuka tapi sedikit tertutup lagi. Terus habis itu juga ada satu pasang tangan yang makin tertutup lagi guys. Dan terakhir di sini adalah tangan yang paling tertutup di antara semuanya ini, kecuali tangan yang menggenggam. Jadi total kita dapat 6 pasang tangan guys. Oke, selanjutnya kita lanjut ke part ini guys. Ini adalah lengan dari si Tsurugi yang satunya guys. Jadi kira-kira apa sih yang membedakan lengan ini dengan lengan satunya? Nah, yang membuat dia ini beda adalah yang satunya itu ada jamnya atau ada semacam DX-nya, sedangkan yang satunya itu nggak ada guys, bener-bener polosan.
Kemudian di sini kita juga mendapatkan pedang dari Ultraman, dari si Tsurugi guys. Ini dia untuk pedang dari Tsurugi yang versi biru, jadi bener-bener persis kayak Mebius, cuman ini di recolor jadi warna biru guys. Kemudian kita lanjut lagi ke part selanjutnya, yaitu partnya si Ultraman Mebius guys. Ini adalah pedang dari Ultraman Mebius yang jadi kepotong gitu, jadi kepotong dua kayaknya. Nah, jadi pedang dari Ultraman Mebius ini bisa dipasang juga ke SHF Ultraman Mebius yang satunya guys. Yaitu dengan cara dilepas saja seperti ini dan tinggal dipasang kayak gini guys. Sama persis cara masangnya kayak cara masang pedangnya si Tsurugi ini ke Tsurugi sendiri guys. Ini dia untuk pedang dari Ultraman Mebius yang sudah jadi pendek banget. Oke, kita akan singkirin dulu. Dan untuk part yang terakhir dan juga menurutku yang paling seru sih, yaitu kosen dari dari Tsurugi guys. Ini aku sering banget manggil ini Hikari. Ya pokoknya ini adalah kosen dari si Tsurugi guys. Untuk warnanya sih bener-bener oke. Mirip-mirip seperti Ultraman yang lainnya, terutama Ultraman Bah. Karena kosennya itu warna biru, terus lama-lama makin menengah makin berubah jadi warna putih guys. Jadi ada gradasinya. Terus detailnya juga oke. Dan menurutku sih kosennya lumayan panjang. Kira-kira segini guys. Oke, ini dia untuk kosen dari Tsuruginya guys. Dan selanjutnya kita akan melakukan perbandingan tinggi antara Ultraman Tsurugi ini, ya kita panggil aja Tsurugi, dengan beberapa Ultraman lainnya guys. Oke, jadi yang pertama ini Tsurugi. Tingginya sih harusnya standar ya, standar SHF pada umumnya, kira-kira 15-16an cm sekitaran itu. Kemudian ada juga Ultraman Mebius. Lalu di sini ada Ultra X dari Tsurugi, dan yang terakhir di sini ada UHS dari Tsurugi guys. Dan ini dia untuk perbandingan tingginya. Itu tadi guys reviewku tentang SHF Tsurugi, dan menurutku bener-bener memuaskan guys, terutama untuk yang bagian armor-armornya itu guys. Ada detail-detail yang bener-bener kerasa, dan juga menurutku sih bener-bener detail banget guys. Nah, gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!